Irqul jabin, berkeringat jabin di atas kening atasnya. Kenapa? Kenapa orang yang mati husnul khatimah itu berkeringat di atas jabin ini? Karena malu. Biasanya orang kalau malu kan merah wajahnya karena tersipu malu. Maka orang yang meninggal menengok tempatnya di surga, malu dia karena amalnya tak seberapa. Aku amalku rasanya tak seberapa, kenapa besar kali balasan yang kau kasih ya Allah. Maka salah satu tandanya adalah irqul jabin, keluar macam keringat kecil di atas. Tapi jangan pula gara-gara ini biar supaya suami ibu disangka husnul khatimah, begitu mati langsung semprotkan air ke keningnya. Itu tak usah dibuat-buat, serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya sampaikan ini menurut hadis-hadis yang sahih, supaya kita bersiap-siap. Maka jangan lupa berzikir. Zikir ini banyak kali Pak Ustadz. Kata guru saya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, dia keturunan dari Syekh Muhammad Tayyib. Syekh Muhammad Tayyib ini murid langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman dari Madinah. Kata dia, Abdul Somad, kalau kau payah memilih-milih zikir yang banyak, kau amalkan aja 3. Yang pertama istighfar, yang kedua solawat, yang ketiga la ilaha illallah. Istighfar itu membersihkan cawannya. Ini cawan kotor, kalau dituang air zam-zam ikut jadi kotor. Bersihkan dulu, membersihkan cawannya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bisa 100 bagus, bisa 200 bagus, bisa 1000 bagus. Setelah istighfar, baru kemudian wangikan dia, harum semerbak. Mewangikannya itu sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah dia wangi, barulah kau tuangkan air. Airnya itu adalah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini masalah zikir ini, jangan karena mau ngejar cepat lalu bunyinya tak jelas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada orang beristighfar pakai lagu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bagus, tak salah. Ada orang istighfar pakai suara. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bagus. Saya Pak Ustadz lebih khusyuk kalau dalam hati. Bagus. Masalah berzikir ini, zikir kuat bagus. Jangan gara-gara zikir kuat sama zikir pelan berkelahi di masjid. Berkelahi antara zikir kuat dengan zikir pelan di masjid, sampai cerita tuh keluar masjid. Apa kata orang luar masjid? Untung kita tak ke masjid. Coba kalau kita ke masjid berkelahi kan? Bagus kita di luar masjid nih lagi. Nah, jadi yang berzikir kuat silakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus, tak salah. Yang berzikir pelan bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir kawan pelan, kita mau kuat, kita paksakan dia, kita ke telinga dia. La ilaha illallah. Apa mau kau kata dia. Kelahi kita dalam masjid. Saya Pak Ustaz terganggu kali saya sama zikir orang ini. Saya kalau udah dengar orang yang berzikir kuat terganggu saya Pak Ustaz. Berarti ada setan dalam diri kau. Orang yang terganggu dengan zikir berarti ada setan. Zikir tidak pernah mengganggu kita. Sebagaimana kita mendengar suara bacaan Al-Quran. Kalau ada orang terganggu mendengar bacaan Al-Quran, itulah makna ruqyah. Di ruqyah dia biar keluar hantu setan dari dalam dirinya. Habis sakratul maut selesai, lalu kemudian kita pun masuk ke liang lahat. Tapi tadi ruhnya udah diangkat ke langit Pak Ustaz. Waktu jasad masuk ke liang kubur,
maka ruh turun balik, dimasukkan Allah ke alam kubur untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Iya, kalau jasadnya masuk kubur, kalau matinya diterkam singa, kalau matinya di sungai Amazon, dimakan ikan piranha 1000 ekor, kemana pergi ruhnya? Kalau matinya tabrakan beruntun hancur macam daging kena blender, kemana pergi ruhnya? Maka nama alamnya adalah alam barzakh. Dia tidak disebut dengan dunia karena dia sudah mati. Dia tidak disebut dengan akhirat karena dunia masih ada. Pemisah antara dunia dengan akhirat namanya alam barzakh. Tengok dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi ruh yang sudah diangkat ke langit diperkenalkan ke malaikat, diturunkan balik masuk ke dalam jasad untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Setelah itu ruh dalam genggaman kudrat iradat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruh menantikan amal yang mengalir. Apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyara. Ketika di alam barzakh disebut alam kubur, yang kebetulan ada kuburnya. Kalau kebetulan tak ada kuburnya, alam barzakh, mati hanyut, mati tabrakan, mati hilang, maka alamnya alam barzakh. Selama di alam barzakh itu apa yang mengalir? Yang pertama mengalir adalah ilman 'allamahu wa nasyara. Ustadz Marsofwan ceramah, ada program subuh. Apa subuh apa namanya, Ustaz? Pejuang Subuh Nongsa. Dilanjutkan oleh anak-anak pejuang subuh Nongsa. Mengalirlah pahalanya ke beliau. Bang Hardi Hud, dosen sampai ke Indragiri Hilir, dosen sampai ke Sungai Guntung, mengajar ke sana kemari, mengalirlah pahalanya. Ustaz, tapi kami ini tak ustaz, kami ini bukan buya, kami ini bukan profesor Pak Ustaz, ilmu apa yang mengalir? Bapak jangan lupa ajarkan Al-Fatihah ke anak, ibu ajarkan Al-Fatihah ke anak. Saya hatam alif-alif, hatam Quran, guru pertama saya emak saya. Jadi sampai hari ini kalau saya ngajar di mana-mana, itu pahalanya mengalir ke almarhumah emak, ke almarhum ayah saya. Maka ibu kalau tak sempat, bapak kalau tak sempat, ajarkan Al-Fatihah ke anak, supaya anak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, dia baca Al-Fatihah, mengalir ke kita semuanya. Saya Pak Ustadz sempat juga mengajarkan beberapa ilmu Pak Ustadz. Ilmu apa yang Bapak ajarkan? Ilmu santet. Minta ampunlah kepada Allah, mudah-mudahan lupa murid-murid itu, tak diamalkannya lagi, taubat dia. Itu maka sebelum mengajar tuh, ajarkan yang baik-baik. Saya berharap ceramah ke sana kemari, mudah-mudahan ini diamalkan jamaah, mengalir ke alam barzakh saya insyaallah. Amin. Walaupun amal yang sikit aja, amal sikit yang diamalkannya, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, mengalir. Yang pertama mengalir ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang kedua, waladan salihan tarakahu, anak soleh yang ditinggalkan. Bangun anak soleh itu malam, tahajud dia, berdoa dia, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, mengalir pahalanya. Sekarang saya ceramah ini di Batam. Almarhumah emak saya, almarhum ayah saya menengok amal saya secara live. Mana dalilnya? Dalilnya Quran. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum,
yang menengok amal kamu itu ada tiga. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah Nabi Muhammad menengok amal kita, yang ketiga wal mu'minun, orang beriman. Apa kata tafsir Ibnu Katsir? Maksud orang beriman, ayah, ibu, atuk, nenek menengok amal anak cucunya. Maka moyang saya sedang menengok amal saya, macam jamaah yang nonton streaming live sekarang. Begitulah mereka menonton di alam barzah. Oh, senangnya aku, cucuku dari anak si fulan rupanya sedang menyampaikan tausiah di Batam. Mudah-mudahan kita pun menengok amal yang baik dari anak cucu kita, insyaallah. Makanya selalu doanya, Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apalagi yang mengalir? Yang mengalir yang ketiga adalah mushafan warasahu, mewakafkan Al-Quran. Wakafkan Al-Quran. Kalau ditengoklah masjid, masjid apa nama masjid kita ini? Masjid Baitul Amal. Itu wakaf Qurannya, Masya Allah. Kalau ditengok dari susunannya nampaknya Quran ini tak pernah dibaca ini. Janganlah begitu Pak Ustadz. Ini Quran ini disusun rapi ini karena mau pengajian subuh ini. Kalau tidak ada pengajian tunggang langgang lintang pukang juga Quran ini. Itu yang mewakafkan Quran ini meninggal orangnya. Kenapa ada tradisi wakaf surat Yasin tempat kita? Karena orang dulu susah, tak ada duit, maka tak bisa dia mewakafkan Quran, diwakafkannya surat Yasin. Tapi yang paling bagus Quran. Waktu almarhumah mak saya meninggal, saya teleponlah penerbit Syamil di Bandung. Assalamualaikum penerbit Syamil. Waalaikumsalam. Mak saya meninggal, saya mau mewakafkan Quran. Berapa Pak Ustadz? 1000 eksemplar berapa ya? Kalau untuk somat, Ustadz Somat gratis kata dia. Kalau gratis 2000 lah saya bilang. Kalau 2000 bayar Pak Ustadz. Kalau bayar saya minta 5000. Saya minta 5000. Habis itu saya kirim ke masjid-masjid, ke pesantren. 5000 kita kirim, mustahil ke 5000-nya itu tak dibaca orang. Makanya kalau kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, keluar Masjidil Haram, di pintu masuk Zamzam Tower itu ada orang jual Quran. Haji, wakaf haji, wakaf haji, wakaf. Apa maksudnya itu? Mewakafkan Al-Quran. Tapi kata ulama, bukan cuma wakaf Quran, wakaf kitab fikih, wakaf kitab agama, wakaf kitab Riyadhus Shalihin, wakaf kitab, itu juga sampai kepada Allah, sampai disampaikan Allah kepada kita. Maka baca Quran ini supaya mengalir kepada orang yang mewakafkannya, insyaallah. Yang keempat, apalagi yang mengalir? Masjidan banahu, membangun masjid. Siapa yang mewakafkan tanah ini, yang mewakafkan masjid ini? Tak bisa saya membangun masjid utuh, satu masjid Pak Ustadz. Tak bisa membangun satu utuh masjid, isi aja kantong-kantong tuh. Itu yang mengisi kantong tuh, itu mengalir tuh. Yang tak mengisi, innalillah lah kalian. Duit yang disimpan di bank, ditabung 3 miliar, mati kita. Bapak, kalau duit kita 3 miliar, mati kita, itu mereka udah siap untuk memakai. Yang mendapat warisan siapa? Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak 1/8. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Habis. Mereka menunggu kita cuma 4 bulan 10 hari. Habis 4 bulan 10 hari, dia pun dipinang oleh brondong manis. Tapi duit yang dimasukkan ke kresek, ke kotak, inilah yang akan mengalir. Mohon maaf jangan tersinggung dengan cakap saya tadi. Maksud saya yang memasukkan duit secara cash. Tapi jamaah Masjid Baitul Amal ini banyak juga tidak langsung masuk duit karena mereka pakai transfer banking. Jadi dia langsung tit. Habis terkirim baru dia menangis.
Bang ditanya, kau menangis kenapa? Teringat ceramah Ustaz Somad tadi? Tidak, salah ketik aku tadi. Rencanaku mau ngetik nolnya 5, rupanya terketik 6 pula. Kalau 5 kan 100.000, terketik 6 sejuta. Padahal kalau mati tabungan ada 100 juta, yang terkirim sejuta, mati yang dibawa yang sejuta atau yang 99? Yang sejuta itulah yang menolong. Itu kalau terketik sejuta. Kalau termasukkan 2.000, sedang parkir aja sekarang udah 3.000, kencing 5.000. Apa yang kita siapkan untuk alam barzakh? Apalagi yang mengalir yang kelima? Yang kelima, baitan libni sabil banahu, membangunkan rumah untuk ibnu sabil. Kalau zaman dulu ibnu sabil ini musafir yang putus belanja. Kalau zaman sekarang ada anak-anak dari pulau mau kuliah ke Batam, tapi untuk uang kos mahal, cari tanah kosong, bangunkan kos gratis untuk anak berprestasi. Itu sampai hari kiamat itu mengalir. Buatkan rumah, buatkan pondok pesantren, buatkan rumah Quran, buatkan asrama, buatkan kelas, mengalir sampai hari kiamat. Yang keenam, nahran ajrahu, mengalirkan air. Buatkan sumur bor, pergi ke pesantren, buat sumur bor. Berapa santri di sini Pak Kiai? Santri ada 1.000 orang Pak. WC-nya berapa? 3. Buatkan WC, buatkan sumur bor, mandi anak-anak di situ, berwuduk dia, minum dia, mencuci dia, mengalir pahalanya. Saya waktu kecil dibawa emak saya ke sawah. Di tepi sawah itu ada sumur. Kata emak saya, ini sumur wakaf atuk kau dulu. Anak kecil, anak SD, saya tak paham apalah atuk nih bewakaf sumur. Sekarang baru saya paham setelah membaca hadisnya. Rupanya orang tua-tua dulu tahu hadis ini mewakafkan sumur. Di tempat kita sekarang tak usah lagi wakaf sumur karena air sudah banyak-banyak. Bukan lagi kota bertuah, kota berkuah, saking banjir bandang. Maka cari yang kira-kira diperlukan umat, maka itu diwakafkan. Tong air besar, mesin air besar, filter saringan air. Nah, itu juga termasuk dalam golongan amal yang keenam. Amal yang ketujuh mengalir. Apa amal ketujuh mengalir? Shadaqatan akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu ba'da mautihi. Sedekah yang dia keluarkan waktu masih sehat. Kenapa sehat? Karena kalau udah sakit orang memang udah ingat mati. Semualah ambillah ya Allah. Tapi kalau waktu sehat, bakhil, bin medit, bin pelit, bin kikir, bin kedekut. Tapi kalau masih sehat, orang pelit. Waktu masih sehat itu dia berikan, dia kasihkan, maka itulah yang akan menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i meninggal 204. Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang tahun 1445. 1446. Berarti Imam Syafi'i di alam barzah sudah 1200 tahun lebih. 1240 sekian tahun lebih. Sedangkan umur Imam Syafi'i di dunia cuman 54 tahun. Lahir di Gaza, Palestina 150, meninggal di Mesir tahun 204. Di dunia cuman 54 tahun, di alam barzah 1200 tahun. Imam Al-Ghazali meninggal 505. Sekarang udah 1446. Berarti di alam barzah sudah hampir 1000 tahun. Maka kita ini lebih lama di dunia atau di alam barzah? Lebih lama di alam barzah. Apa yang sudah kita siapkan? Alhamdulillah. Bagi bapak ibu yang sudah menyiapkan 7 amal tadi, alhamdulillah. Saya alhamdulillah Pak Ustaz 7-7-nya sudah siap. Alhamdulillah. Saya Pak Ustaz baru 5 Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya Pak Ustaz 1 pun belum. Innalillah. Saya cuma bisa lewat ceramah,
Tapi kalau Bang Hardi Hud jadi wakil wali kota dengan Cak Nur, itu ketujuh-tujuh ini bisa dilaksanakan insyaallah. Amin. Yang pertama, apa tadi yang pertama ya? Yang pertama adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Programnya sekolah mudah. Bisa. Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru ngaji honorer. Coba angkat Honda. Kenapa tak Yamaha Pak Ustaz? Honda itu maksudnya honor daerah. Yang selama ini honornya 300.000, gajiannya 6 bulan sekali, dipotong sunat masal. Kenapa tidak dikasihkan dia pakai APBD? Bisa. Bisa apa tak bisa? Bisa. Saya ketemu dengan Bupati Morowali, Sulawesi Tengah. Bupati Morowali selama jadi bupati mengirim anak Morowali 70 orang ke Yaman, Tarim atau mau. Bisa. Pas makan dengan bupati saya tanya, betul Pak Bupati mengirim 70 anak ke Yaman? Betul Pak Ustaz. Bapak tanggung semua, ongkosnya, asramanya, kuliahnya, makannya, bersih semua ditanggung APBD. Dari mana duitnya Pak? Dari APBD dan dari Basnas. Bisa Pak Ustaz. Apa Bapak nggak takut ditangkap KPK? Saya sudah dipanggil Pak Ustaz. Pas dipanggil ditanya, kenapa banyak uang? Pendidikan adalah tanggung jawab negara. Nggak ditangkap Bapak? Sampai sekarang belum Pak Ustaz. Ini masalah keberanian aja. Untuk apa punya kekuasaan kalau tidak dipakai untuk amal jariah? Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Bisa. Mushafan warasahu. Mewakafkan mushaf. Sangat bisa. Seluruh masjid dan musalla mendapatkan subsidi buku-buku fikih, akidah, akhlak, Quran, tafsir. Bisa pakai tanda tangan. Bisa. Kalau saya ceramah, berapa masjid lah yang bisa saya isi? Tapi kalau tim UAS ini kita dudukkan, maka insya Allah amal jariah ini kita pun juga akan mendapatkannya insya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan bicara politik, di masjid hanya membahas tentang masalah zikir saja, sholat saja, habislah umat kita diambil orang. Umatnya umat kita, tapi suaranya diambil orang. Sama macam susu sapi. Kata orang susu kambing, padahal susu sapi. Sapi punya nama, sapi punya susu, kambing punya nama. Saya tidak mau begitu. Jamaah di mana-mana saya arahkan. Masalah dia mau dengar tidak dengar, yang penting saya sudah sampaikan. Kalau tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada tim Ustaz Somad, jangan lagi pilih yang lain. Allahu Akbar. Jadi yang kita bahas subuh ini, tadi saya mulai jam 5, sekarang pas jam 6. Selama 1 jam ini yang saya sampaikan adalah baru 2, persiapan sakratul maut, dan setelah itu adalah apa yang kita siapkan di alam barzah. Habis alam barzah, kiamat, apalagi yang kita siapkan? Nanti kita lanjutkan setelah pelantikan Bang Hardi insyaallah. Cak Nur dan Bang Hardi. Di akhir majelis, mari maghrib jam berapa di Batam? Jam 5.55. Jadi jam 5.55 sudah boleh sholat sunat isyraq. Kalau tak tahu jam berapa matahari terbit, untuk daerah Sumatera tidak sama dengan daerah lain. Untuk daerah kita di bagian Sumatera Utara, di Aceh, di Riau, Kepulauan Riau, itu tengok waktu maghrib. Jadi kalau di Pekanbaru maghribnya jam 6:05, jam 6:05 sudah bisa sholat sunat isyraq. Kita jam 5.55 sudah bisa. Sekarang jam 6, maka kita